Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Alimuddin, NPM 091 058 041 9028, kelas A, semester 7, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidin Rappan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan terkait mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin Selang, Estos MAP. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini yaitu 1. Etika umum dan etika khusus, 2. Konteks etika dengan aspek-aspek lainnya seperti aspek etika administrasi, sumber etika, penerapan etika, manfaat beretika, dan metode pembinaan etika. Etika umum dan etika khusus. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan keadaan dasar tentang tindakan manusia secara etis. Etika umum melahirkan ajaran, doktrin, atau teori. Etika umum bersifat deskriptif. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan. Etika khusus melahirkan etika individual dan etika sosial. Etika khusus lebih bersifat normatif. Aspek etika administrasi. Etika dapat dikaji dari berbagai aspek, akan tetapi secara garis besar terdapat 3 aspek yang dominan dalam mempelajari etika, yaitu 1. Aspek normatif. Aspek normatif ialah aspek yang mengacu pada norma-norma atau standar moral yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual, dan struktur profesional. Yang kedua, aspek konseptual. Aspek konseptual diarahkan pada penjernihan konsep-konsep atau ide-ide dasar, prinsip-prinsip, problema-problema, dan tipe-tipe argumen yang dipergunakan dalam membahas isu-isu moral dalam wadah kode etik. Yang ketiga, aspek deskriptif. Kajian ini berkaitan dengan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan spesifikasi yang dibuat untuk memberikan gambaran tentang fakta-fakta yang terkait dengan unsur-unsur normatif dan konseptual. Sumber etika. Secara garis besar, dimanapun kita berada, maka kita akan dihadapkan pada 4 hal yang dipandang sebagai sumber nilai-nilai etika, yaitu 1. Agama. Etika sebagai acara dan baik buruk, salah benar, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi bersumber terutama dari ajaran agama. Kedua, filosofi. Ajaran ini sangat kompleks yang menjadi tradisi klasik yang bersumber dari berbagai pemikiran pada filsuf-filsuf saat ini. Ketiga, pengalaman dan perkembangan budaya. Setiap transisi budaya antar satu generasi ke generasi berikutnya mewujudkan nilai-nilai aturan baru serta standar-standar yang kemudian akan diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya akan terwujud dalam perilaku. Keempat, hukum. Hukum adalah perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penerapan etika. Penerapan etika adalah cara memperlihatkan sikap sopan santun terhadap orang lain, sikap hormat kepada siapapun atau kepada orang yang lebih tua. Dengan penerapan etika ini, di mana harus mematuhi peraturan atau tata krama yang berlaku pada lingkungan tempat tinggal kita. Penerapan etika terdiri dari beberapa hal, yaitu 1. Hukum, 2. Ekonomi, 3. Profesi, 4. Administrasi, 5. Seni, 6. Sosial, 7. Politik. Manfaat beretika. 1. Menjadi jembatan penghubung antara nilai dalam kehidupan seperti budaya dan nilai keagamaan. 2. Menjadi pembeda antara yang baik dan buruk. 3. Mendorong individu untuk bersikap kritis. 4. Etika bermanfaat sebagai pendirian dalam diri. 5. Membantu dalam membuat sesuatu hal sesuai aturan. 6. Etika bisa membantu dalam mengemukakan pendapat. Metode pembinaan etika. Dalam sebuah hasil penelitian, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan etika yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode demonstrasi, 3. Metode bermain peran atau role play.
Baik, itulah tadi penjelasan singkat terkait topik pembahasan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.